Dalam kasus yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah, seorang koruptor bernama Harvey Muiz hanya divonis 6,5 tahun penjara. Siapa yang tidak berang mendengar putusan hukum serendah itu? Mantan Menko Polhukam Mahfud MD bahkan menyebut putusan Harvey dan terdakwa lain kasus pengelolaan timah menusuk rasa keadilan. Dan kini sudah bersama kami pakar hukum tata negara sekaligus Menko Polhukam periode 2019-2024, Prof. Mahfud MD. Selamat sore, Prof. Mahfud. Sore, Virgi. Ya, Prof, ini kan jaksa sebelumnya kan masih pikir-pikir katanya. Lalu hari ini justru memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan Harvey Muiz. Nah, menurut Prof, kalau saja kasus ini tidak jadi sorotan publik dan perhatian dari Prof. Mahfud ini yang beberapa kali diwawancara di media-media dan menyuarakan, itu apakah memang jaksa Anda rasa akan tetap mengajukan banding di sini? Ya kemungkinan memang akan mengajukan banding, tetapi jangan itu menjadi kemungkinan, harus dijadikan keharusan. Karena ini sangat tidak masuk akal ya. Tadi sudah disebut 300 triliun yang dituntut hanya 250 M oleh jaksa sendiri. Kan berarti 1/1350. Ya. 1/1350 dari kerugian negara. Kan tidak masuk akal. Lalu tuntutannya cuma 12 tahun. Coba Anda bandingkan ini. Beni Cokro itu merugikan keuangan negara 22 triliun dan 16 triliun itu dihukum seumur hidup. Seumur hidup ya. Anda bayangkan. Betul. Yang uang dikembalikan 5,7 triliun. Henry Surya, ini kasus koperasi nih, orang milik antar masyarakat, dihukum 18 tahun penjara dengan ganti rugi 15 M karena ini tidak merugikan keuangan negara. Ya, ini koperasi, pengelolaan koperasi dan hartanya udah disita juga oleh polisi sebelum itu. Budi Said hari ini yang kita dengar hanya merugikan keuangan negara 1,1 triliun, 15 tahun kenanya dan mengembalikan uang 35,5 M. Ini jauh sekali yang Harvey ini, lalu masyarakat ingat pada peristiwa ini ada permainan antar mafia gitu ya. Sehingga terjadi gini, kalau ingat ceritanya itu kan ini cerita yang dikemukakan di sebuah televisi oleh Pak Ansat Mbai itu, perwira tinggi Polri, mantan kepala BNPT. Itu katanya ini kan hanya permainan karena terjadi pergantian penguasa mafia. Begitu terjadi pergantian penguasa mafianya itu di sana harus diganti oleh kliknya penguasa baru. Oleh sebab itu Kejaksaan Agung di situ diteror, ada drone, kemudian itu penasihat Kejaksaan Agung sendiri, polisi membantah dan sebagainya. Mungkin lalu terjadi saling sandera, hakimnya juga tidak begitu punya integritas, sementara ini ya saya anggap tidak begitu punya integritas karena pada hari yang sama terjadi hal yang luar biasa nih antara Budi Said yang sekarang dengan yang kemarin. Nah, oleh sebab itu untuk naik banding itu menurut saya satu kewajiban agar ada rasa keadilan karena pernah ada kasus dibebaskan oleh pengadilan negeri yang namanya Henry Surya itu, kita protes rame-rame dan kita kasasi di samping menyiapkan pemindahan tindak pidana yang lain untuk yang bersangkutan. Lalu apa putusannya? Ya akhirnya dihukum 18 tahun dari bebas gitu. Jadi sangat mungkin kita berharap gitu ya untuk Prof. Ya, baik Prof. Ya, tapi sebelum tadi kita coba lihat jaksa harus mengajukan banding atau tidak. Nah, kalau kita lihat di sini, kita cermati pasal yang didakwakan kepada Harvey Muiz, yaitu pasal 2 ayat 1 dan juga ada pasal 3 Undang-Undang Tipikor ya, yang ancamannya sebenarnya hukumannya maksimal 20 tahun penjara. Nah, di sini saja jaksa itu kan hanya menuntut Harvey 12 tahun justru ya, Prof ya. Bukan tuntutan yang mendekati hukuman maksimal. Nah, ini sudah jelas-jelas kerugian negaranya 300 triliun rupiah dan kasus tambang juga gitu loh, Prof. Iya, makanya timbul pertanyaan, jangan-jangan kejaksaan ini di dalam tekanan. Kemudian juga mungkin ada cincai. Ini biasa ya analisis di luar. Kita tidak menuduh. Kan selama ini itu selalu dibantah, tetapi sesudah terbukti hakimnya ditangkap, jaksanya juga ditangkap dan sebagainya. Kan begitu tidak jarang terjadi gitu ya. Oleh sebab itu ini harus kita berkaca pada pengalaman masa lalu. Bisa aja kok nanti di pengadilan tinggi naik lagi, bisa dikuatkan sampai ke PK, tapi memang ini menusuk rasa keadilan ya, dan yang dirusak lagi alam ya.
sumber daya alam kita, kekayaan alam kita, gitu. Jadi gitu aja kalau saya betul itu sudah naik banding, meskipun saya mungkin penjelasan Ketua Mahkamah Agung itu ya sangat normatif. Ya itu hakim kan sudah memutuskan berdasar bukti, berdasar alat bukti, berdasar keyakinan. Semua hakim ketika melakukan kesalahan selalu dibela itu sudah alat bukti, itu sudah prosedur, itu tidak bertentangan dengan hukum. Tapi yang di Surabaya kan juga begitu tuh, 3 hakim. Begitu rakyat ribut soal kasus Tanur itu, semua orang berteriak, lalu dibela begitu, itu sudah berdasar bukti, itu standar. Sangat normatif, tidak substantif sama sekali. Karena banyak atas nama keyakinan, atas nama prosedur di persidangan, hakim yakin begini lalu divonis. Ternyata nerima suap kan.